Salam sejahtera untuk kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali di dalam PA bersama. Yang pada hari ini kita secara khusus akan membahas tentang tema masa Pentakosta. Karena minggu depan kita sudah memasuki masa Pentakosta. Karena itu pada saat ini bersama-sama kita akan menggumuli bersama tema masa Pentakosta, yaitu mengalir bersama Roh Kudus. Nah, karena itu mari bersama-sama kita mempersiapkan diri dan kita akan berdoa mohon pertolongan Tuhan, kiranya Roh Kudus berkenan memberi hikmat kepada kita sehingga kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami datang menghampiri tahta-Mu menaikkan syukur untuk segala kasih setia Tuhan yang boleh kami rasakan. Pada saat ini bersama-sama kami akan menggumuli kebenaran firman-Mu. Kami bersama-sama akan menggumuli tema masa Pentakosta tahun 2020 ini, mengalir bersama Roh Kudus. Karena itu kiranya Engkau sendiri akan menyatakan kehendak-Mu kepada kami melalui kebenaran firman-Mu. Sehingga kami semua boleh mengerti dan kami boleh percaya dan taat sehingga hidup kami semakin berkenan kepada Tuhan. Kami serahkan pemahaman Alkitab pada saat ini dari awal sampai akhir hanya dalam pimpinan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus doa ini kami mohon. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema kita mengalir bersama Roh Kudus ini dalam rangka masa Pentakosta, dan kita tahu Pentakosta itu dipahami sebagai turunnya Roh Kudus. Dan sebelumnya kita juga memahami bahwa sebetulnya Pentakosta itu juga diperingati pada waktu Perjanjian Lama sebagai untuk mengingat tentang bagaimana Allah telah memberikan 10 hukum Tuhan kepada orang Israel, dan itu mereka juga bersama sebagai ungkapan syukur hari raya panen juga. Nah, sehingga pada masa Pentakosta ini biasanya kita punya tradisi, selain kita merayakan Pentakosta juga merayakan unduh-unduh. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, turunnya Roh Kudus yang saat ini akan kita renungkan bersama, kita akan mendalami siapa sih Roh Kudus itu dan bagaimana karyanya, supaya kita pada masa Pentakosta ini kita benar-benar bisa menghayati tentang siapa itu Roh Kudus dan karyanya. Dan dalam masa Pentakosta ini akan dimulai besok minggu, yaitu Minggu Paskah ke-6. Di situ kita akan diingatkan tentang janji Tuhan tentang hadirnya Roh kebenaran, Roh penghibur. Dan Minggu Paskah yang ke-7 itu kita akan diajak untuk mengikuti teladan Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus membangun relasi yang akrab dengan Tuhan. Dan pada hari raya Pentakosta kita diajak untuk menghayati bersama bahwa Tuhan Yesus adalah air kehidupan. Dan pada Minggu Trinitas nanti pada 7 Juni itu nanti akan diakhiri dengan Minggu Trinitas, di mana kita diajak diingatkan kembali akan panggilan kita untuk memberitakan Injil dan penyertaan Tuhan bagi kita melalui Roh-Nya yang kudus sampai pada akhir zaman. Nah, dari rangkaian ini kita diajak juga untuk bisa mengalir bersama Roh Kudus. Bersama kita akan membaca dari Injil Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39. Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39. Demikian firman Tuhan. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, siapa sih Roh Kudus di sini? Di mana Tuhan Yesus pada puncak perayaan pada raya itu, dia menyatakan diri sebagai
air kehidupan. Barang siapa haus, datanglah kepadaku dan aku akan memberikan air kehidupan yang akan mengalir dalam hidupnya. Nah, Roh Kudus yang dimaksud di sini adalah Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu siapa? Roh Kudus adalah Allah sendiri, Roh Allah. Roh Kudus juga seringkali juga disebut Roh kebenaran. Juga Roh Kudus seringkali juga disebut sebagai Roh Kristus. Dan juga dalam Alkitab dikatakan sebagai kebenaran, roh kebenaran, dan masih banyak lagi sebutan yang menunjukkan itu bahwa roh ini adalah roh Allah, kebenaran, kekal, dan macam-macam istilah yang menunjukkan bahwa Roh Kudus adalah Allah sendiri, roh Allah sendiri. Dan kita tahu bahwa Allah adalah roh. Nah, dari sini kita lihat bahwa Roh Kudus ini adalah Roh Allah yang dikaruniakan kepada kita ketika kita percaya. Di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 38, ketika Petrus berkhotbah di hari Pentakosta, mereka yang mendengar merasa terharu. Kata terharu di sini lebih tepat dikatakan sebagai mereka menyadari kesalahannya karena mereka telah menyalibkan Yesus. Dan ternyata Yesus yang mereka salibkan adalah Kristus, Mesias. Sehingga mereka merasa penyesalan yang luar biasa, menyadari kesalahan yang luar biasa. Sehingga dia berkata kepada Rasul Petrus, apa yang harus aku lakukan? Maka Petrus menjawab, bertobatlah dan percayalah kepada Tuhan Yesus. Dibaptis dalam nama Tuhan Yesus untuk pengampunan dosamu, dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi Roh Kudus dikaruniakan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, selanjutnya Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita itu, Roh Kudus itu akan tinggal tetap dalam hidup kita dan menyertai kita untuk selama-lamanya. Jadi Roh Allah sendiri yang akan tinggal dan tetap menyertai kita selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 17, Tuhan Yesus katakan juga, aku akan mengutus roh kebenaran dan dia akan menyertai kamu selama-lamanya. Juga di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepadamu, dan tubuhmu bukan milik kamu sendiri. Itu menunjukkan kepada kita bahwa Roh Kudus ketika kita percaya dikaruniakan kepada kita, tinggal tetap untuk menyertai kita selama-lamanya. Dan selain itu juga Roh Kudus itu pula yang memberi kuasa kepada kita, spirit kepada kita, semangat, kekuatan untuk dapat menjadi saksi Tuhan, untuk hidup sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Dan sudah dikasih Tuhan, ini kita melihat bahwa itulah Roh Kudus, Roh Allah yang dikaruniakan kepada kita, yang tinggal tetap untuk menyertai kita selama-lamanya dan memberi kuasa kepada kita untuk menjadi saksi Tuhan sampai ke ujung dunia. Nah, sudah dikasih Tuhan, karya Roh Kudus perlu kita pahami bersama bahwa karya Roh Kudus itu tidak terjadi ketika Pentakosta saja, karena dia adalah Roh Allah. Roh Kudus ada sebelum Pentakosta, karena dia Allah, dia ada dan tidak pernah tidak ada. Roh Kudus juga berkarya dalam penciptaan. Ketika Roh Allah melayang-layang dan ketika kita menceritakan penciptaan, Roh Allah berkarya di sana. Jadi di sini kita lihat Roh Kudus bekerja dalam penciptaan. Juga Roh Kudus berkarya dalam proses penyelamatan. Mulai dari para nabi-nabi dan segala macam, sampai ketika pelayanan Tuhan Yesus di dunia, Roh Kudus juga berkarya bersama-sama dengan dia. Dalam proses penyelamatan Roh Kudus berkarya. Cukup ternyata tidak, Roh Kudus terus berkarya. Tidak hanya dalam penciptaan, tidak hanya dalam penyelamatan, tetapi juga dalam kesaksian, pengutusan. Kita yang percaya Tuhan Yesus dipanggil untuk menjadi saksi, dan Roh Kudus memberi kuasa. Tidak hanya menyertai, memberi kuasa kita untuk menjadi saksinya.
Dari sini kita bisa melihat bagaimana peran Roh Kudus, karya Roh Kudus yang adalah Allah sendiri dalam kehidupan orang percaya, dalam kehidupan gereja, dalam kehidupan umat Tuhan. Nah, sekarang di sini kita diajak setelah memahami tentang Roh Kudus dan karyanya, kita diajak untuk ikut terlibat di dalamnya, mengalir bersama Roh Kudus. Nah, saudara dikasih Tuhan, kata mengalir bersama Roh Kudus itu sebenarnya menunjukkan kepada kita supaya kita memiliki relasi yang akrab, relasi yang intim dengan Tuhan, dengan Roh Kudus. Dan itulah yang akan memberi kita kuasa, kekuatan, kemampuan untuk bisa menjadi saksi, menjadi orang Kristen yang sejati. Istilah ini seringkali disebut sebagai spiritualitas juang. Bagaimana kita sebagai orang percaya memiliki kekuatan untuk berjuang menyaksikan kebenaran dan kasih Tuhan di dunia ini. Nah, karena itu kalau kita berbicara tentang spiritualitas, kata dasar dari spiritualitas adalah spiritus, dari bahasa Latin yang artinya udara, nafas hidup, nyawa, roh, ya. Dan juga dalam bahasa Yunani itu disebut sebagai pneuma yang diterjemahkan dengan Holy Spirit. Dalam bahasa Ibrani, ruah atau nafas hidup. Nah, saudara, dari sini kalau bahasa Indonesia juga disebut sebagai semangat yang menggerakkan. Itulah spiritualitas, semangat yang menggerakkan. Nah, mari kita lihat di dalam Kejadian pasal 2 ayat 7, di situ dikatakan, lalu Tuhan Allah membentuk tubuh manusia dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, maka manusia itu pun hiduplah. Kita tahu manusia adalah aslinya debu, dan debu bukan apa-apa, tidak bisa apa-apa. Tetapi ketika Allah mengembuskan ruah, nafas hidupnya ke dalam manusia, tubuh manusia, maka jadilah makhluk yang hidup. Dengan kata lain, ruah inilah yang menjadikan manusia hidup. Di dalam Perjanjian Baru Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, dan di Samaria sampai ke ujung bumi. Roh Kudus, pneuma, itu yang akan memberikan kita kuasa. Roh Kudus itulah Roh Allah, Holy Spirit ini yang akan memberi kuasa kepada kita, sehingga kita dimampukan menjadi saksi. Dengan kata lain, tanpa Roh Allah, tanpa ruah, tanpa pneuma, Holy Spirit, tanpa Roh Kudus, kita bukan siapa-siapa dan kita tidak bisa apa-apa. Nah, karena itu tentang spiritualitas ada beberapa tokoh yang memberikan definisi. Andar Ismail, teolog Indonesia yang terkenal, mengatakan spiritualitas adalah gaya hidup sehari-hari yang merupakan buah dari hubungan manusia dengan Tuhan Yesus. Jadi spiritualitas itu gaya hidup sehari-hari yang merupakan buah dari hubungan manusia dengan Tuhan Yesus. Ada lagi dari C.S. Song. Dia mengatakan bahwa spiritualitas itu pola, tindakan, tingkah laku, serta sikap hidup manusia yang terarah kepada Allah. Kalau Andar Ismail mengatakan sebagai buah dari relasi hubungan dengan Allah, sekarang C.S. Song ini mengatakan bahwa segala tindakan manusia yang terarah kepada Tuhan. Segala sesuatu yang dikatakan, diperbuat, dilakukan, diarahkan kepada Tuhan. Itulah spiritualitas. Dan Nouwen mengatakan demikian. Spiritualitas itu adalah proses pergi pulang dalam perjumpaan dengan Allah. Proses pergi pulang dalam perjumpaan dengan Allah. Artinya apa? Kita datang kepada Tuhan untuk mendapatkan kekuatan, dan kita kembali keluar untuk berhadapan dengan dunia. Kita kembali kepada Tuhan untuk mendapatkan kekuatan dan kembali menjalani hidup di dunia. Itulah spiritualitas. Dengan kata lain, ada
kata yang sama, yaitu hubungan, terarah, dan perjumpaan. Ini menunjukkan bahwa spiritualitas itu adalah perjumpaan hubungan kita manusia dengan Allah, dengan Roh Kudus, dan itu menjadi arah hidupnya. Nah, saudara dikasih Tuhan, maka bisa disimpulkan bahwa spiritualitas adalah sumber semangat untuk hidup di dunia ini dalam semua bidang kehidupan secara pribadi maupun bersama orang lain yang kita peroleh dari perjumpaan, dari hubungan dengan Allah. Jadi dengan kata lain secara sederhana bahwa spiritualitas itu adalah kekuatan kuasa yang kita miliki sebagai buah perjumpaan kita dengan Roh Kudus, dengan Allah. Nah, saudara dikasih Tuhan, karena itu spiritualitas inilah yang seringkali atau kita pahami sebagai tema, mari kita mengalir bersama Roh Kudus. Artinya bagaimana kita mengikuti menjalin relasi dengan Roh Kudus. Nah, spiritualitas yang demikian itu memiliki ciri yang pertama. Spiritualitas Kristen itu adalah memiliki ciri yang pertama adalah berpusat kepada Allah. Karena kekuatan kuasa yang dimiliki itu adalah hasil perjumpaan, buah dari perjumpaan dengan Tuhan. Maka semangat yang dimiliki adalah bersumber dari Allah. Karena orang bersemangat belum tentu karena dari Allah. Ketika orang bekerja, semangat betul. Kenapa dia bersemangat? Karena ada bonus yang dijanjikan. Itu juga spiritualitas, tetapi bukan bersumber kepada Allah. Oh, dia sregep melayani. Kenapa? Oh, karena dia senang berkumpul dengan banyak orang. Tetapi ketika sedikit orang, dia menjadi malas. Itu juga spiritualitas, tetapi tidak bersumber dari Allah. Spiritualitas yang bersumber dari Allah, kekuatan untuk hidup dalam dunia ini, melayani, melakukan segala aktivitas dalam segala macam tantangan yang kita dapat karena hubungan kita dengan Tuhan, bersumber dari Allah. Yang kedua, berpijak pada dunia. Artinya apa? Spiritualitas Kristen itu tidak melarikan diri dari dunia. Karena kita hidup di dunia yang penuh tantangan, cobaan, godaan. Spiritualitas Kristen tidak melarikan diri dari dunia, tetapi justru menghadapi dunia. Dan bagaimana kita menghadapi dunia? Kita kembali kepada Tuhan, pulang kepada Tuhan untuk mendapat kekuatan untuk kembali menghadapi dunia ini, berpijak pada dunia, tidak melarikan diri dari dunia. Yang ketiga, spiritualitas Kristen itu berpihak kepada keadilan dan kebenaran. Melalui spiritualitas Kristen, melalui hubungan kita dengan Tuhan, kita terus diajak untuk mengerti kehendak Tuhan, menghayati kehendak Tuhan, yaitu hidup dalam keadilan dan kebenarannya. Dan yang berikutnya adalah bersifat terbuka. Orang yang memiliki spiritualitas yang kuat, orang yang memiliki hubungan dengan Tuhan yang akrab, dia menjadi orang yang terbuka, bukan orang yang tertutup. Orang yang terbuka, yang tidak takut berjumpa dengan orang lain, tidak takut berjumpa dengan siapapun, tidak takut berjumpa dengan mereka yang berbeda. Terbuka, dengan demikian memiliki kerendahan hati untuk bisa mau mendengar, mau memperhatikan, mau peduli. Terbuka. Nah, saudara dikasih Tuhan, bagaimana kita membangun spiritualitas? Bagaimana kita mengalir bersama Roh Kudus yang menjadi tema masa Pentakosta ini? Kita tahu bahwa spiritualitas mengalir bersama Roh Kudus itu artinya bahwa kita menikmati, merasakan, mengalami kuasa Tuhan karena perjumpaan dengan Tuhan. Maka kunci untuk memiliki spiritualitas yang kuat dan menjadikan hidup kita semakin dewasa, yaitu membangun perjumpaan dengan Tuhan. Lah, bagaimana kita membangun perjumpaan dengan Tuhan? Ada 3 hal. Yang pertama, membangun perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Dan kita bisa membangun hubungan dengan Tuhan melalui doa dan firman. Melalui doa dan firman, kita tidak hanya mendengar,
tetapi kita juga berkata-kata pada Tuhan. Ketika kita berdoa, kita juga mendengar suara Tuhan. Ada dialog dengan Tuhan melalui doa dan firman. Di situ kita belajar untuk mengerti kehendak Allah, belajar untuk menyayati dan belajar untuk taat, mengikuti rencana dan kehendak Tuhan, membangun relasi dengan Tuhan melalui doa dan firman. Yang kedua, yaitu membangun relasi dengan Tuhan dalam kebersamaan orang percaya. Bersama-sama sebagai orang percaya, sebagai gereja, kita membangun hidup bersama dan berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah, dalam persekutuan, dalam perjumpaan dengan Tuhan. Maka itu akan saling menguatkan kita. Kita bersama-sama membangun relasi dengan Tuhan sebagai orang percaya, beribadah bersama kepada Tuhan. Di situ kita dikuatkan, kita bisa sharing, bisa kita macam-macam. Di situ kita bisa menghargai satu dengan yang lain. Dikuatkan, diperlengkapi bersama. Dan yang ketiga adalah perjumpaan dengan Tuhan melalui kehidupan kita, pelayanan kita. Sebagai apapun, dimanapun kita ditempatkan Tuhan, kita berjumpa dengan banyak orang. Dan disitulah ketika kita berjumpa dengan orang, dikatakan apapun yang kita lakukan kepada orang lain, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Hidup yang terarah kepada Tuhan, pikiran, perasaan, kerja yang terarah kepada Tuhan. Maka melalui pelayanan kita, hidup kita, karya kita, itu kita sama saja berjumpa dengan Tuhan. Ingat, Tuhan pernah berkata, apapun yang kamu perbuat terhadap saudaraku yang paling hina ini, engkau melakukannya untuk aku. Artinya spiritualitas ini mendorong kita untuk menyaksikan kasih Allah. Spiritualitas ini mendorong kita, Roh Kudus mendorong kita. Aliran air kehidupan itu biar mengalir melalui kehidupan kita. Dalam perjumpaan kita dengan orang lain, dengan orang banyak. Kesaksian kita, itulah aliran-aliran air kehidupan. Boleh dinikmati oleh banyak orang. Nah, itulah membangun spiritualitas, mengalir bersama Roh Kudus. Nah, saudara dikasih Tuhan, dari sini kita bisa paham bahwa mengalir bersama Roh Kudus, untuk itu perlu ada hal yang diperhatikan sungguh-sungguh. Untuk bisa membangun relasi dengan Tuhan, untuk bisa mengalir bersama Roh Kudus, maka dibutuhkan kerendahan hati. Tanpa kerendahan hati tidak mungkin kita bisa hidup bersama Roh Kudus. Tanpa kerendahan hati tidak mungkin kita mau dituntun Roh Kudus. Mungkin kita akan mengikuti keinginan-keinginan kita. Ini yang perlu kita renungkan, dibutuhkan kerendahan hati. Tanpa kerendahan hati tidak mungkin kita bisa hidup bersama Roh Kudus. Keakuan, egoisme, kesombongan, bahkan dosa-dosa kita itu menjadi penghalang bagi kita untuk hidup bersama Roh Kudus. Yang kedua, dibutuhkan ketaatan. Tidak mudah untuk mengalir bersama Roh Kudus, karena Roh Kudus senantiasa membawa kita kepada kebenaran. Untuk bisa mengalir bersama Roh Kudus berarti kita harus mengikuti kehendak Tuhan, mengikuti kehendak Roh Kudus, firman Tuhan. Sementara kita punya keinginan, harapan, kehendak kita sendiri. Terjadi pergumulan, terjadi krisis, taat atau tidak. Nah, ketika mengalami krisis, ingat, itu bisa menjadi godaan, bisa menjadi peluang. Ketika kita harus bergumul mengalir bersama Roh Kudus atau mengikuti keinginan diri, mengalami sebuah krisis, tapi ingatlah kita belajar dari Tuhan Yesus ketika menghadapi krisis, di mana Tuhan telah tetap memilih untuk mengikuti kehendak Tuhan, dan itu tidak salah dan akhirnya membawa kemuliaan. Kita perlu belajar ketika kita mengalami krisis, tetaplah ikut Tuhan, taatlah dengan pimpinan Roh Kudus, taat. Yang terakhir, untuk mengalir bersama Roh Kudus, yang ketiga adalah yang sangat penting adalah kesetiaan. Kata setia itu menunjukkan bahwa butuh perjuangan, pergumulan dalam menjalani hidup bersama Tuhan.
Sebagai orang percaya, kadang kita mengalami hidup yang begitu banyak tantangan, situasi kondisi yang sangat sulit seperti sekarang ini. Kadang berlawanan dengan apa yang kita inginkan, kita harapkan. Tetapi justru disitulah menjadi ujian bagi kita untuk tetap setia dan percaya, taat kepada Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus. Maka kesetiaan ini menjadi ujian terakhir. Karena semuanya akan menjadi sia-sia ketika kita tidak setia. Sebagaimana Tuhan katakan, mari hambaku yang setia. Tuhan sangat menghargai yang namanya kesetiaan. Karena itu mari kita tetap setia sebagai orang percaya untuk mengikuti pimpinan Roh Kudus, mengalir bersama Roh Kudus. Memang tidak gampang. Sebagaimana Tuhan Yesus katakan, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Dalam perjalanan kita sebagai orang percaya, seumpamakan seperti berjalan di padang rumput, padang belantara, padang gurun, sehingga menimbulkan kehausan-kehausan dalam hidup ini. Tapi Tuhan katakan, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Mari kita datang kepada Tuhan untuk mendapatkan kekuatan. Roh Kudus akan memberi kekuatan untuk melanjutkan sebuah perjalanan kita. Dan barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Hidup kita akan menjadi berkat, hidup kita akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, menjadi saksi ketika kita terus menjalin relasi dengan Tuhan, sang sumber kehidupan, air kehidupan ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan takut. Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita, dialah yang akan terus menyertai kita. Bahkan ketika kita mengalami situasi yang sangat sulit, untuk berdoa saja mungkin kita sudah tidak bisa karena terlalu berat hidup ini. Roh Kudus berdoa untuk kita. Dia berdoa kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terkatakan. Berdoa untuk orang-orang kudus. Sehingga dengan demikian di dalam Roma pasal 8 ayat 26 sampai 28 dan 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah itu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, saudara dikasih Tuhan, betapa beruntungnya kita ketika Allah yang kekal, Roh Allah yang kekal itu berkenan menyertai kita, tinggal dalam hidup kita untuk menolong kita, menyertai kita dan beri kuasa kepada kita untuk menjalani hidup di dunia ini sampai pada akhirnya. Dengan mengalir bersama Roh Kudus, taat, setia mengikuti Roh Kudus, akan membuat hidup kita berarti dan menjadi berkat di dunia yang membutuhkan aliran-aliran air hidup. Selamat memasuki masa Pentakosta. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh bersyukur karena Engkau Allah yang baik, Allah yang tidak hanya menciptakan, Allah yang menyelamatkan, dan Allah yang berkenan menyertai kami dan tinggal bersama-sama kami untuk selama-lamanya. Allah yang beri kekuatan, penghiburan, pertolongan ketika kami harus menjalani kehidupan di dunia ini. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau menuntun kami ke jalan yang benar. Engkau membawa kami ke padang rumput yang hijau. Dan Engkau sungguh-sungguh menyediakan segala apa yang kami butuhkan. Terpujilah Engkau ya Allah kekal sampai selamanya. Mampukan kami untuk mengalir bersama Roh Kudus. Biarlah dengan rendah hati kami boleh taat dan setia mengikuti Tuhan. Roh Kudus yang akan menuntun kami ke dalam kebenaran, yang menuntun kami kepada kehidupan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah Engkau ya Allah kekal sampai selamanya. Kami serahkan doa ini kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat yang hidup. Amin.